Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Salam. Saya dari jurusan Kimia Fasilitas Islam semester 6 dan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perkenalkan, nama saya Sabda Maulana, Direktur Utama PT Jelajah Lintas Mandiri, owner dari Kim Holiday, kemudian mahasiswa sastra Inggris semester 4. Nah, mungkin pada waktu kali ini saya meminta waktunya sedikit untuk mewawancarai Kang Sabda, Sabda, terkait apa ya, profesi yang sedang dijalani saat ini. Karena ini tuh kebetulan ada di mata kuliah Kapasitas Lekna gitu, yang dimana ada pembahasan terkait profesi yang sedang dijalani saat ini. Nah, mungkin dari Sabda sendiri terkait sekarang kan lagi mahasiswa gitu ya, tetapi punya pekerjaan ataupun profesi yang memang sedang dijalani gitu. Iya, betul. Profesi apa? Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada di bidang transportasi, yang dimana si Kim Holiday itu emang dinaungi oleh PT Jelajah Lintas Mandiri, yang sudah tadi disebutkan. Jadi itu bergerak di bidang transportasi, lebih terspesifik mungkin di travel ya, travel wisata. Travel wisata. Oke, mungkin untuk Kim Holiday ini travel sudah berjalan berapa lama kira-kira? Untuk travel Kim Holiday ini udah masuk sekitar 3 tahunan sih Pak Agus. 3 tahun kurang lebih lah. Cuman saya memegang tongkat estafetnya itu dari semester 3 akhir. Sedangkan sekarang kan udah semester 6, berarti udah 3 semester. Berarti udah lumayan lama juga berarti ya? Ya. Nah, terkait sebenarnya motivasi awalnya tuh terkait ya ini mengambil estafet buat di Kim Holiday ini apa sih sebenarnya gitu motivasinya? Motivasinya sebenarnya Kan sekarang terus lagi masa perkuliahan gitu. Itu kan menjadi nambah waktu juga untuk pembagiannya dan sebagainya. Itu apa sih sebenarnya motivasinya? Motivasinya mungkin ingin mengepus diri sendiri ya Pak. Terus di samping kegiatan saya di perkuliahan terus terbilang monoton karena saya tidak ikut organisasi atau apapun itu. Kemudian kebetulan disupport juga oleh pihak keluarga, orang tua, yang dimana orang tua tuh menawarkan untuk udah daripada kamu kuliah doang gitu kan sambil ngapa-ngapain, gimana kalau bisa mencoba untuk belajar ini. Itulah di travel itulah saya mulai berkegiatan juga. Berarti didorong juga ya, sama didukung sama orang tua gitu ya. Betul, bagus. Tapi terkait ketika menjalani perkuliahan dan menjalani travel juga, itu secara spesifik di lapangannya gimana? Ya kan takutnya ada bentrok sama perkuliahan gitu. Kalau bentrok sih enggak, mungkin dari segi manajemen waktu ya. Karena kalau di travel itu lebih sering malam hari Pak. Jadi kan sistemnya tuh per hari ya. Iya. Yang diawali emang dari jam 12 malam, diakhiri juga di jam 12 malam per hari. Jadi kebanyakan kegiatan saya itu di malam hari, yang itu tuh sedikit banyaknya mengganggu perkuliahan dan mengganggu jam tidur ketika misal ada kuliah yang jam 7 pagi gitu. Sedangkan di semester 6 sekarang banyak jadwal yang jam 7 pagi gitu. Oke. Mungkin terkait transportasinya itu ada mobil apa aja gitu? Oh, di kami kebetulan ada HiAce dari tipe komuter, kemudian tipe Euro juga ada. Untuk mobil kecilnya ada dari Avanza, kemudian Daihatsu Luxio, kemudian ada juga Elf dan minibus, big bus, medium bus dan lain sebagainya. Nah, terkait mungkin biaya gitu. Misalkan contoh mobil mini katakanlah kayak Avanza dan sebagainya, itu berapa kira-kira untuk perharinya? Biaya itu tergantung dari customer sih, dari konsumen. Baik si konsumen itu ingin menyewa mobilnya aja, atau misal full board atau all-in. Misal all-in tuh mobil, kemudian supirnya juga dari kita, bensin dan segala rupanya juga dari kita. Nah, untuk misal harga mobilnya doang, Avanza di 250, Luxio di 250 sampai 350. Untuk HiAce sendiri itu di 700-an. Tapi untuk mobil-mobil yang HiAce, kemudian Elaf itu jarang dilepas kunci. Oh, jadi kalau HiAce itu ada dari Kim Holiday itu sendiri yang memang jadi Dari supir. Ya. Terkait kalau Kim Holiday ini lokasinya di mana ya? Lebih tepatnya gitu. Kim Holiday itu ada di Jalan Parakan Muncang, Desa Sidang Pakuan, Kecamatan Cimanggung, jadi Kabupaten Sumedang. Untuk lokasi spesifiknya mungkin di perumahan Gria Alam Asri, Parakan Muncang, seberang Asep Strawberry. Rancakek. Ya. Nah, sejauh ini kan Kim Holiday udah berdiri 3 tahun ya kurang lebih. Terkait visitnya tuh yang paling jauh kemana gitu? Apa itu keluar kemana? Oh, untuk sekarang kita masih bergerak di dalam negeri. Oh, di dalam negeri. Mungkin untuk trip paling jauh ada misal kemana ya, ke Palembang mungkin ya, ke Palembang, terus ke ke Lampung, ke Bali, ke NTB, daerah-daerah wisata sih, daerah-daerah pantai di sana di Bali.
Berarti kebanyakan yang emang lagi ini ya, lagi berwisata juga berarti. Lagi berwisata. Tapi kalaupun emang masuk ke apa wisata itu disediakan oleh tim holiday itu sendiri atau emang dari apa konsumen? Nah itu tergantung konsumen juga, bisa jadi si konsumennya udah mempunyai atau udah merancang mau kemana aja. Kemudian bisa juga si konsumennya itu masih bingung. Nah kita bisa memberikan solusi kemananya. Kita juga menyediakan tiket, kemudian hotel, kemudian makannya mau di mana dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam tiket atau tipe paket full board. Nah untuk saat ini apa tim operasional dari Camp Holiday itu ada berapa jumlahnya kira-kira? Oh untuk karyawan Ya, pekerja gitu. karyawan. Berapa ya, mungkin supir banyak sih, paling pegawai intinya aja sih maksudnya tuh ada kurang lebih 10 lah, 10 orang. Berarti untuk tim dari Holiday ada 10 orang. Ya. Tapi supir juga di luar itu ada banyak. Ada supir. Dan terkadang kebutuhan supir tuh di luar dari kebutuhan tim inti ya Pak. Nah, kalau semisalkan mau apa namanya? Menyewa mobil. Ada gak syarat dari konsumen untuk konsumen? Ada tentunya misal SOP atau prosedur Ya. untuk menyewa atau menggunakan jasa kami. Yang pertama emang sebelum deal pasti ada tahapan menawarkan dan menego ya Pak. Ya. Kemudian jika udah deal itu untuk mengesahkan tanggal berapanya itu harus didahului oleh deposit atau uang muka, biasanya itu 30% dari total harga. Oke. Berarti SOP ketika peminjaman tetap harus ada gitu. Ya, kemudian di samping itu juga H-1 hari sebelum pemberangkatan itu diharuskan untuk melunasi harga semuanya. Kemudian di samping kesepakatan di awal mungkin yang tadinya tripnya hanya ke Jogja tapi di tengah perjalanan pengen tambahan trip, itu juga bisa termasuk tambahan di bensinnya juga. Itu ada menyesuaikan lah fleksibel. Berarti SOP tetap ada dan ketika emang hari H sedang menyewa mobil bisa menyesuaikan kalaupun memang menambahkan waktu gitu ya. Bisa. Berarti terkait alurnya pun tidak begitu sulit dan tidak begitu ribet, yang penting dikomunikasikan aja dan kepercayaannya gitu ya. Ya, lebih enak komunikasinya sih. Tapi selama ini ketika ada konsumen yang emang kan kita ini terkait Camp Holiday visit mobil itu kan nggak tahu ya, ketika di jalan kita nggak tahu dengan musibah gitu. Nah ketika emang terjadinya di jalan ada suatu hal yang menjadi musibah, itu gimana kebijakan dari Camp Holiday itu sendiri? Kebijakannya yang pertama mungkin yang pastinya kita jangan nggak sampai kayak gitu lah ya. Berharap untuk tidak sampai kejadian kayak gitu, yang mungkin namanya musibah pasti selalu ada aja. Untuk resiko si unit itu dikembalikan terhadap supir. Apakah itu emang pure dari kesalahan supir kita atau mungkin dari pengendara lain? Nah, kita harus jeli terhadap itu. Jadi bisa juga mobil kita lagi diam kemudian kan ada yang nyerempet, kan nggak mungkin itu salah supir kita kan, pasti salah orang lain. Jadi itu tuh dilihat dari siapa, maksudnya tuh pelakunya siapa lah. Jadi yang menanggung jawabnya juga harus berdasarkan fakta lapangan. Oke. Dan mungkin di Camp Holiday ini terkait keamanan sangat terjamin mungkin ya. Maksud keamanan gimana? Maksudnya kan tadi ada supirnya. Oh ya. Maksudnya kan dari mulai supir pun pasti bakal Ya, pengalaman iya, gitu. profesional. Jadi kan supir untuk minibus kan tidak cukup SIM A ya, harus SIM B1, SIM B umum. Jadi tidak sagawaya kalau dibahas itu udah Pak. Oke. Mungkin terakhir capaian ataupun harapan untuk kedepannya buat Camp Holiday itu sendiri di waktu-waktu ataupun tahun berikutnya. Capaian atau misal target yang sekarang sedang saya rencanakan sih, Camp Holiday pengen bergerak di kampus-kampus. Tapi kemarin setelah saya berbincang dengan rekan-rekan di UIN, ternyata misal di acara PPAK kita tuh tadinya pengen mengadakan stand dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak bisa. Ya mungkin misal di event-event kayak fakultas, kemudian event-event kayak misal jurusan, dan kita sedikit banyaknya akan mencoba mendalami atau mencoba masuk ke ranah itu. Jika itu mulai bisa bergerak, mungkin kita juga bisa expand ke kampus-kampus yang lain. Oke, mungkin dari saya pribadi cukup sekian terkait ya mungkin bincang-bincang ataupun wawancara profesi di Camp Holiday itu sendiri. Mungkin terima kasih banyak buat Sabda. Semoga harapan ataupun targetan di waktu dekat ataupun waktu panjang bisa terlaksana dengan lancar, dengan mudah dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.